Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan puji syukur tersanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Limpahan selawat dan salam semoga dicurahkan kepada manusia teladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang beriman, sebuah hadis yang bersanadkan kepada Ali bin Suwaid dari Abul Hasan, ia bertanya tentang wujub yang menghancurkan amal kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, ujub itu terdiri dari beberapa tingkat. Tingkatan pertama dari ujub itu adalah keburukan amal seorang hamba yang dibaguskan. Lalu hamba itu melihat amalnya itu sebagai amal yang baik. Amalnya itu membuatnya takjub dan dia mengira dia sudah melakukan kebaikan. Pada pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 105, katakanlah, aku kabarkan kepada kalian yang paling rugi amalnya. Itulah orang-orang yang pekerjaannya sesat dalam kehidupan dunia ini, tapi mereka mengira mereka sedang melakukan kebaikan. Nah, inilah derajat ujub yang pertama. Melakukan perbuatan buruk, tapi kemudian setan menghias perbuatan buruk itu. Dan ia menduga dia sudah melakukan kebaikan. Pada pendengar yang beriman, ini banyak dilakukan kadang-kadang. Banyak di antara pergerakan mengambil uang orang tua misalnya dengan penuh keikhlasan karena mereka mencuri demi perjuangan menegakkan Islam. Ada juga anak muda yang menganggap orang tuanya sesat dan ketika ia diusir oleh orang tuanya itu, anak muda itu dengan bangga merasa bahwa ia sedang menjalani perbuatan baik. Amal-amal buruk itu dihias setan sehingga dianggap sebagai amal-amal yang baik. Para pendengar, contoh lain dari ujub pada tingkatan ini adalah perbuatan suatu kelompok yang menyebarkan kebohongan dan fitnah terhadap kelompok lain serta menceritakan hal-hal buruk tentang kelompok lain yang tidak mereka sukai. Ketika orang bertanya mengapa mereka melakukan semua ini, kelompok itu menjawab, kami hanya melindungi umat Islam dari kesesatan akidah. Mereka melancarkan kebohongan dengan dalih kemaslahatan umat. Berkata bohong sudah jelas merupakan amal buruk, tapi amal buruk itu kemudian dihias oleh setan sebagai salah satu metode perjuangan. Dan kemudian orang mengira ia sudah melakukan kebaikan. Tingkatan ujub yang kedua adalah ketika seorang hamba itu beriman kepada Tuhannya, lalu dia mengira dengan imannya itu ia sudah berbuat baik kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan kebaikan itu kepadanya. Orang-orang dalam tingkatan ini melakukan amal soleh dan lalu mengira bahwa dengan amal solehnya itu ia memiliki hak atas Tuhannya. Dan Tuhan berkewajiban untuk memenuhi doanya dan memberikan pahala kepadanya. Para pendengar, ini sama halnya ketika kita membantu seorang kemudian berharap orang yang kita bantu mau berkhidmat kepada kita. Kemudian kita marah jika orang yang kita tolong itu lalu tidak berbuat baik kepada kita. Dan ada orang yang menganggap Tuhan sebagai pihak yang ia tolong. Ia berpikir bahwa amal soleh yang ia lakukan sudah banyak dan lalu meminta Tuhan untuk memberikan pahala kepadanya sebagai kewajiban Tuhan atasnya. Kemudian hadis berikutnya tentang wujub ialah dari Imam Ja'far. Beliau berkata,
Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu bahwa dosa itu lebih baik bagi seorang muslim daripada ujub. Tuhan menguji seorang muslim dengan dosa supaya ia terhindar dari ujub. Sekiranya Tuhan tidak ingin menghindarkan manusia dari ujub, manusia tidak akan diuji dengan dosa selama-lamanya. Para pendengar, Imam Ja'far mendefinisikan salah satu ciri orang yang melakukan ujub sebagai orang yang mengira bahwa dirinya adalah orang yang suci, yang tidak pernah berbuat salah dan tidak melakukan dosa. Dalam riwayat lain, Imam Ja'far berkata, barang siapa yang masuk ke dalam dirinya ujub, pastilah dia binasa. Dan apabila seorang berbuat dosa, kemudian dia menyesali dosa-dosanya, atau dia beramal baik dan merasa gembira dengan amalnya itu, bahkan bersenang-senang dengan amalnya sehingga dia mengurangi amalnya, maka sesungguhnya penyesalan akan dosa-dosanya jauh lebih baik daripada prasangkaan gembira yang masuk ke dalam hatinya karena amal-amalnya. Kemudian Imam Ja'far bercerita, seorang alim mendatangi seorang yang banyak beribadah. Orang alim itu bertanya, bagaimana ibadah kamu? Sang abid berkata pada orang tersebut, seperti kau bertanya tentang salatku? Aku sudah menyembah Allah sejak dulu. Orang alim bertanya lagi, bagaimana tangisanmu dalam ibadahmu? Dia menjawab, aku menangis dalam ibadahku sampai mengalir seluruh air mataku. Lalu orang alim itu berkata, sekiranya engkau tertawa dan tidak menangis, tapi hatimu takut kepada Allah, itu lebih utama daripada engkau menangisi lalu engkau ujub dengan tangisanmu itu. Karena orang yang ujub tidak akan naik amalnya sedikit juga. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mencelakakan manusia. Pertama, kebahilan yang diperturutkan, bahwa nafsu yang diikuti dan merasa kagum dengan kehebatan dirinya. Nabi SAW juga bersabda, sekiranya kalian tidak berbuat dosa lagi, aku khawatir kalian akan jatuh pada dosa yang lebih besar daripada itu, yakni ujub dan ujub. Para pendengar, Ibnu Mas'ud berkata, kecelakaan itu karena 2 hal. 1, karena putus asa, dan 1 lagi karena ujub. Putus asa yang membinasakan manusia, menurut Ibnu Mas'ud, adalah putus asa dari kasih sayang Allah, putus asa dari keselamatan, dan putus asa dari kemampuan untuk memperbaiki manusia di sekitarnya. Semua keputusan itu menghancurkan amal. Kedua, hal yang mencelakakan manusia itu putus asa dan ujub, mengakibatkan orang menjadi malas beribadah dan beramal soleh. Padahal manusia itu hanya dibalas karena amal solehnya. Ujub membuat kita malas karena ujub membuat kita mengira sudah menjadi orang baik sehingga tidak perlu meningkatkan amal soleh kita. Ujub sering diartikan sebagai takjub dan amal-amal soleh. Namun, menurut para ulama termasuk Imam Humaini, takjub juga dapat terjadi terhadap amal-amal buruk kita. Orang bisa bangga dengan amal buruknya. Ujub adalah melakukan perbuatan buruk, tapi kemudian perbuatan buruk itu dihiasi sehingga tampak seolah-olah seperti amal yang baik. Ada orang yang jarang sholat berjamaah di masjid. Perbuatan tidak sholat berjamaah adalah perbuatan buruk. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mengucapkan salam kepada Yahudi umatku. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, siapa itu Yahudi umatmu? Nabi menjawab, orang-orang yang tidak pernah menghadiri sholat berjamaah. Dengan tidak melakukan sholat berjamaah, orang itu telah menjadi Yahudi umat Rasulullah SAW. Tapi kemudian masuklah setan ke dalam hati orang itu, sehingga ia malah mengatakan, saya justru bangga tidak sholat berjamaah dengan para ahli
bid'ah. Lebih baik tidak sholat dengan orang-orang tidak semazhab, karena sholatnya juga tidak sah. Orang seperti itu telah jatuh kepada ujub. Na'udzubillahi min zalik. Pendengar yang budiman, cara bahasa ujub berasal dari kata ajiba, ya'jabu, ujban, yang berarti kagum. Dari kata ujub itu kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata takjub. Takjub berarti mengagumi sesuatu, dengan sesuatu yang mengagumkan disebut ajib atau ijab, berarti menimbulkan kesan kepada orang lain supaya kagum terhadap kita. Dalam psikologi modern, hal itu disebut impression formation. Hal ini misalnya terjadi ketika kita berbicara di hadapan para ulama. Saya membawa makalah yang ditulis dengan huruf Arab dan mengutip kitab-kitab kuning yang sebenarnya saya kutip dari kutipan juga. Saya berusaha untuk membentuk kesan agar para ulama beranggapan bahwa yang berbicara di depan bukan saja lulusan perguruan tinggi, melainkan juga mahir menelaah kitab kuning. Para pendengar yang beriman, yang dimaksud dengan ujub ini menurut Kamus Bahasa Arab adalah suatu keadaan, kewajiban yang suatu waktu dapat kita temukan di dalam diri kita. Umumnya, ujub didefinisikan melalui indikator-indikator tertentu. Tanda-tanda tersebut biasanya adalah sombong, takabur, menolak dikritik, serta menganggap diri kita sempurna. Beberapa ulama akhlak dan tasawuf mendefinisikan ujub sebagai menganggap besar kenikmatan dan cenderung pada kenikmatan itu sambil lupa untuk menisbahkan nikmat kepada sang pemberi nikmat. Kemudian ujub sebagai diartikan menganggap sudah banyak beramal dan menganggap amal soleh yang telah dilakukan itu besar dan hebat. Adapun merasa bahagia dengan amal soleh, masih ada dalam hatinya rasa kebanggaan diri. Jika itu dilakukan sambil merendahkan diri di hadapan Allah SWT dan bersyukur kepadanya atas taufik yang diberikan Allah kepadanya, hal itu tidak disebut dengan ujub, tetapi suatu kebaikan yang terpuji. Para pendengar yang budiman, Ayatullah Ahmad Al-Fatir menuliskan bahwa yang dimaksud dengan ujub adalah jika manusia telah menganggap dirinya tidak memiliki kekurangan lagi, ia merasa dirinya sudah tak bercacat. Jika ia beribadah, ia merasa ibadahnya sempurna. Ahmad Al-Fahri mengutip hadis dari Imam Musa bin Ja'far. Beliau pernah memberikan nasihat kepada sebagian putranya. Hai anak-anakku, hendaknya kamu sungguh-sungguh beramal. Janganlah kamu mengeluarkan dirimu dari perasaan kurang. Jangan sampai dirimu tidak merasa bercacat dalam beribadah kepada Allah atau dalam mentaatinya, karena Allah tidak pernah bisa diibadahi dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Sampai Nabi SAW pun bersabda, aku belum mengenalmu dengan pengenalan yang sebenarnya, dan aku belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenarnya.
Para pendengar yang budiman, begitulah Rasulullah SAW selalu mencontohkan kepada kita. Dia selalu merasa amal yang dibuatnya belum seberapa, sampai kakinya di waktu sholat tahajud dalam suatu riwayat bengkak karena saking tekunnya beribadah kepada Allah, walaupun beliau sudah dijamin masuk surga. Para pendengar yang budiman, orang yang beramal soleh, baik berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam hari, semua amal itu pastilah menimbulkan rasa bahagia di hatinya. Jika ia merasakan kebahagiaannya sebagai pemberian dari Allah dan nikmat Allah kepadanya, seraya ia takut Allah akan menghilangkan kenikmatan itu darinya, dan ia berharap Allah akan menambahnya, maka tidaklah kita hitung rasa bahagia itu sebagai perasaan ujub. Namun jika orang itu melihat bahwa amal-amal solehnya itu adalah sifatnya, bahwa semua amal-amal soleh itu terjadi karena kemauannya, dan dia menganggap amal-amal solehnya telah besar, lalu melihat dirinya sudah tidak mengalami kekurangan lagi, maka masuklah dia ke dalam ujub. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk senantiasa mensucikan dirinya dari ujub. Tetapi kadang-kadang manusia banyak tidak mengetahuinya. Dalam surah An-Nisa dan An-Najmi, Allah SWT justru mengancam orang yang mensucikan diri mereka. Para mensucikan diri yang dikecam Allah adalah mereka yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang suci dan menonjolkan kesucian dirinya itu. Dalam surah An-Nisa ayat 49 sampai dengan 50, Allah bersabda, Allah berfirman, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menonjolkan kesucian dirinya, padahal Allah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Perhatikan bagaimana mereka berbuat dusta kepada Allah, dan cukuplah perbuatan dosanya sebagai perbuatan yang nyata. Dan dalam surah An-Najmi ayat 32, Allah SWT berfirman, janganlah kamu anggap dirimu suci. Allah mengetahui siapa yang paling takwa di antara kamu. Pendengar yang budiman, mengapa Allah melarang dan mengecam orang-orang yang mensucikan dirinya? Di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa istilah mensucikan diri pada dua ayat di atas tidak sama maksudnya dengan istilah mensucikan diri dalam ayat-ayat yang lain. Kita diperintah untuk mensucikan diri kita, tetapi kita dilarang untuk menganggap diri kita suci. Kita tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain tentang kesucian diri kita atau menonjolkan kesolehan kita. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang secara nyata telah disucikan Allah. Meskipun demikian, kesuciannya tidak menghalangi dirinya untuk beribadah dan bersyukur. Para pendengar yang budiman, pada suatu malam, Ummu Salamah terbangun dari tidurnya. Ia mendengar Nabi Muhammad SAW sedang beristighfar sambil menangis di sudut kamar. Ummu Salamah bertanya, wahai Nabi, mengapa engkau harus menangis dan merintih seperti itu? Padahal Allah telah mensucikan dirimu. Nabi menjawab, bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur? Peristiwa itu mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah tidak menganggap dirinya sebagai orang yang suci. Rasulullah masih menganggap dirinya kurang dalam hal ibadah dan bersyukur. Dalam salah satu doanya, Rasulullah berkata, ya Allah, aku belum mengenal engkau dengan pengenalan yang sebenar-benarnya.
aku belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Mengapa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut? Karena Rasulullah SAW tidak ingin melanggar surah An-Nisa dan surah An-Najmi yang telah Allah wahyukan. Allah menilai orang yang menonjolkan kesucian dirinya sebagai orang yang telah melakukan dosa yang nyata. Itu juga halnya dengan orang yang mengklaim dirinya merasa sebagai orang yang diridhoi Allah. Al-Quran bercerita tentang orang-orang kaya yang mengatakan Allah telah memuliakan mereka dengan memberikan rezeki yang banyak. Namun ketika mereka sengsara, mereka berkata, Tuhanku menghina diriku. Al-Fajr ayat 15-16. Orang tersebut telah jatuh ke dalam pensucian diri yang tercela. Orang yang menganggap diri mereka suci dan menonjolkan kesucian diri itu disebut perbuatan yang mereka lakukan perbuatan ujub. Ujub diartikan sebagai perasaan kagum akan kesucian diri kita. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang membinasakan manusia, yaitu mengikuti kebakhilan, memperturuti hawa nafsu, dan merasa takjub terhadap pendapatnya sendiri. Para pendengar yang beriman, itulah bentuk-bentuk ujub yang sangat tidak disukai oleh Allah. Suka menonjolkan diri sendiri dan merasa diri kita sudah sempurna. Semoga dengan sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita tentang ajaran Islam. Dan semoga kita dapat terjauh dari sifat ujub. Amin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.